Saudara sekalian, penyiksaan, intimidasi terhadap kaum muslimin di India semakin hari semakin menunjukkan keganasannya, dan peristiwa-peristiwa mengerikan terlihat ramai di media massa. Mulai dari wanita muslimah ditabrak dengan truk yang disinyalir pelakunya adalah salah satu pendukung partai Hindu yang sedang berkuasa sekarang. Kemudian demikian juga 2 orang pemuda muslim ditembak di tengah jalan, dan itu disaksikan oleh keamanan. Dan bahasanya yang melakukan adalah kalangan ekstrim Hindu. Cuma kalangan ini banyak sekali, jadi bukan 1-2, tapi kalangan itu hampir mayoritas dan menguasai pemerintah. Demikian juga banyak sekali masjid-masjid yang dihancurkan. Ada sebuah masjid yang jelas-jelas itu merupakan masjid yang telah dibangun sejak abad ke-16, dihancurkan dengan alasan untuk pelebaran jalan. Padahal imamnya mengatakan sebenarnya konflik masjid ini sudah masuk ke pengadilan, cuma belum diproses. Tapi sebelum ada proses, apalagi pengadilan, ternyata masjidnya dihancurkan dulu. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2019 kita juga tahu ada salah seorang pemuda muslim yang dipaksa untuk sujud kepada dewa Hindu, kemudian dia disiksa belasan jam sampai dia meninggal, dan umat Islam di India melakukan demonstrasi atas kekejaman tersebut. Ada juga salah seorang pedagang, taruhlah namanya Ali, sebagaimana disebar di media massa, dia menjual daging sapi, beliau dimarahi, dipukul, diintimidasi, kemudian dipaksa untuk makan daging babi. Saudara sekalian, masih banyak kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di India. Demikian juga rumah-rumah para aktivis Islam dihancurkan di bulldozer. Mereka yang sholat di masjid juga dipukul atas alasannya tidak jelas. Ada yang beralasan mengganggu suara adzannya dan lain sebagainya. Padahal mereka juga melakukan banyak sekali kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, belum lagi ancaman salah satu tokoh partai yang berkuasa akan menghancurkan Ka'bah dan juga Madinah, yaitu Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini merupakan sesuatu yang serius. Hanya saja umat Islam tidak begitu peduli. Bahkan pemerintahan terkesan diam membisu. Ada sebagian ormas yang bersuara, salah satunya dari Nahdlatul Ulama, tapi itu tidak resmi, bukan dari pusat. Artinya kalau seandainya disuarakan oleh kaum muslim terutama di Indonesia, saya rasa itu menjadi sebuah perhatian dan menjadi sesuatu yang dianggap serius oleh pemerintahan Hindu di India. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan terkait masalah ini. Catatan pertama, mereka betul-betul radikal. Kalau hari ini tuduhan radikal dialamatkan kepada umat Islam, sesungguhnya yang radikal mereka yang tidak memberi kebebasan kepada agama lain untuk berkembang, untuk beribadah sebagaimana keyakinan. Itulah yang terjadi di India, khususnya orang-orang Hindu. Kita lihat di Indonesia misalkan, banyak sekali orang-orang Hindu, mereka hidup aman, nyaman, tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan ada sebagian umat Islam yang berinisiatif kalau mereka melaksanakan ibadah, itu dijaga. Nah, ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Ketidaktoleran orang-orang Hindu di sana. Kemudian yang kedua, umat Islam itu sudah ada jauh sebelum pemerintahan India berdiri sekarang. Bahkan umat Islam adalah orang yang terlibat dalam mengusir penjajah Inggris sehingga India itu bisa merdeka. Kalau ada yang bertanya apa akar konfliknya? Kalau Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan bahwa memang orang-orang musyrik sangat keras permusuhannya terhadap umat Islam. Lebih dari 5 juta umat Islam di India itu telah dibunuh, dibantai dalam konflik yang berkepanjangan. 5 juta bukan angkanya sedikit, saudara sekalian. Kemudian selanjutnya karena ada semacam kepentingan politik melihat perkembangan umat Islam yang luar biasa, banyak orang yang kemudian mu'alaf terutama dari kalangan Hindu merasa agama yang selama ini mereka anut tidak logis, akhirnya mereka masuk Islam. Ini yang membuat ada dendam ya, sehingga para tokoh agama memprovokasi agar jangan sampai ada orang-orang Hindu masuk Islam. Sehingga terjadilah berbagai macam kejahatan terhadap umat Islam, penyiksaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan ketiga adalah apa? Diamnya dunia, terutama dunia Islam. Termasuk negeri kita Indonesia jarang sekali mengeluarkan kecaman. Kalaupun ada hanya sekedar basa-basi. Kalau seandainya umat Islam, terutama pemerintah Islam, apalagi para menterinya, kemudian presiden, kemudian wakil presiden, yang sebenarnya mereka adalah umat Islam, kemudian mereka juga digaji dengan harta umat Islam, memberikan semacam pembelaan, kemudian suara di PBB atau pembelaan-pembelaan lainnya, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Cuma memang
Hari ini umat Islam telah tertimpa hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan, dan takut akan risiko, takut kematian, takut risiko ketika memperjuangkan Islam. Kalau sudah seperti itu, orang-orang kafir walaupun jumlah mereka sedikit akan mengeroyok umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Yushiku antada alaikumul umam." Hampir saja semua bangsa mereka saling mengajak untuk mengeroyok kalian, untuk menghancurkan kalian. Kama tada al-akalatul qas'atiyah, sebagaimana orang-orang kelaparan saling mengajak dan memperebutkan makanan di atas satu nampan. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu? Jawaban Nabi, lah, tidak, bal antum yaumaidin katsir. Justru jumlah kalian sangat banyak pada saat itu. Walakinnakum, tetapi kalian fungsinya ataupun kualitasnya seperti buih di banjir. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan penyakit wahan, lemah di hati kalian. Saat para sahabat bertanya, "Wa mal wahan, kenapa kami lemah ya Rasulullah?" Jawaban Nabi adalah apa? Hubud dunya wa karahitul maut. Karena cinta dunia, cinta jabatan, takut kalau memberikan kritikan nanti jabatan dia bermasalah. Takut kalau memberikan kritikan nanti ekonominya dipermasalahkan. Cinta terhadap dunia. Yang kedua, karena takut ke resiko dalam memperjuangkan agama Allah. Padahal resiko di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, itu merupakan syahadah, kematian yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa afdhalus syuhada, orang yang paling utama syahadahnya adalah siapa? Orang yang datang kepada penguasa, kemudian melarang, kemudian memerintah, dia dibunuh karena melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, bagi kita umat Islam, terutama para pemuda, saatnya menyebarkan terus. Beritahu kepada dunia bagaimana derita kaum muslimin di India lewat Facebook Anda, Twitter Anda, Instagram Anda, WA Anda, agar umat Islam punya sense ukhuwah Islamiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.